Di sebuah restoran bintang 5, miliarder Baskoro sedang menikmati hidangan mahalnya saat seorang pria kumal mendekat dan berbisik lirih. "Boleh saya ambil sisa makanan Anda, Pak?" Suasana seketika membeku. Bukannya mengusir, Baskoro justru menatap tajam mata pria itu hingga tangannya gemetar. Di balik pakaian komplain camping tersebut, sang miliarder menemukan sebuah rahasia besar yang terkubur selama 30 tahun. Sebuah tatapan yang mengubah rasa jijik menjadi air mata, dan sisa makanan menjadi sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Apa yang sebenarnya dilihat sang miliarder? Selamat datang di channel Drama Bercerita. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana satu pertemuan singkat mampu meruntuhkan dinding kesombongan seorang manusia. Kisah ini bukan sekadar tentang kemiskinan dan harta, melainkan tentang cermin kejujuran yang sering kali kita lupakan. Sebelum kita menyelami babak demi babak yang mengharukan ini, mohon luangkan 1 detik Anda untuk klik tombol subscribe dan like. Dukungan kecil Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh dunia. Mari kita buka lembaran kisahnya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan rintik yang membuat kaca-kaca besar di restoran Le Premier tampak berkabut, menciptakan ilusi seolah dunia di luar sana hanyalah bayangan abu-abu yang jauh. Di dalam, suasananya sangat kontras. Aroma truffle yang mahal, denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen halus, serta alunan musik jazz lembut yang mengalun dari sudut ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang eksklusif. Disinilah tempat di mana harga diri diukur dari merek jam tangan dan kekuasaan, ditentukan oleh angka di balik tanda tangan. Di meja nomor 5, meja yang paling strategis dengan pemandangan langsung ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, seorang pria yang kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat para pelayan menahan napas. Dia adalah Baskoro, pria berusia pertengahan 50-an dengan setelan jas custom-made, seharga mobil keluarga. Guratan di wajahnya adalah peta dari ribuan pertempuran bisnis yang telah ia menangkan. Di dunia properti, ia dijuluki pria bertangan besi. Baginya, hidup adalah tentang efisiensi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi untuk kelemahan. Baskoro duduk sendirian. Ia baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan besar yang akan menambah deretan gedung pencakar langit atas namanya. Namun, di balik kesuksesan yang berkilauan itu, ada sesuatu yang dingin dalam dirinya. Ia menatap piring di depannya, sepotong wagyu A5 yang hanya dimakannya setengah. Selera makannya hilang, bukan karena rasa makanannya, tetapi karena rasa hambar yang mulai menggerogoti jiwanya selama bertahun-tahun. Baginya, makanan mewah ini hanyalah rutinitas, bukan lagi sebuah nikmat. Ia menyesap anggur merah dari gelas kristalnya dengan perlahan. Matanya yang tajam dan dingin menyapu seisi ruangan, mengamati orang-orang kelas atas yang saling melempar tawa palsu dan pujian kosong. Baskoro merasa muak. Namun ia adalah bagian dari ekosistem itu. Ia adalah raja di puncak piramida ini, seorang pria yang sudah lupa kapan terakhir kali ia merasa benar-benar lapar, atau kapan terakhir kali ia merasa tulus berterima kasih atas sesuatu. Bagi Baskoro, orang-orang di luar jendela restoran itu, yang berlari menembus hujan demi mengejar bus kota, adalah angka-angka statistik yang tidak relevan. Ia telah membangun benteng tinggi di sekeliling hatinya, sebuah benteng yang terbuat dari tumpukan uang dan kekuasaan. Ia percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, kenyamanan, rasa hormat, dan keamanan. Namun, malam itu, benteng yang ia bangun selama puluhan tahun akan menghadapi ujian pertamanya. Tanpa ia sadari, di balik pintu dapur yang sibuk, sebuah takdir sedang berjalan menuju mejanya. Sesuatu yang tidak terdaftar dalam menu, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit emasnya, dan sesuatu yang akan menghancurkan seluruh logika hidupnya hanya dalam hitungan menit. Restoran Le Premier mungkin adalah simbol kesuksesannya. Namun malam ini, tempat itu akan menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan seorang miliarder. Di tengah simfoni kemewahan restoran Le Premier, sebuah anomali terjadi. Pintu belakang yang biasanya hanya dilewati oleh para pelayan berseragam rapi dan pemasok bahan makanan premium, perlahan terbuka. Dari celah itu, menyelinaplah seorang pria tua. Sosoknya tampak seperti noda hitam di atas kain sutra putih yang bersih. Pria itu mengenakan kemeja flanel yang warnanya sudah pudar tertelan usia, celana kain yang ujungnya sudah compang-camping, dan sepasang sandal jepit yang tipisnya hampir menyentuh aspal. Bau matahari yang menyengat, keringat yang mengering, dan aroma debu jalanan seketika menyeruak, beradu dengan wangi parfum mahal dan aroma masakan berkelas. Pria tua itu berdiri mematung di dekat pilar besar, tubuhnya yang kurus tampak gemetar kecil. Matanya yang cekung menyapu ruangan dengan rasa takut yang amat sangat siolohola. Ia baru saja memasuki wilayah terlarang,
yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Langkahnya sangat pelan, nyaris tak terdengar, berusaha agar tidak menarik perhatian manajer restoran yang sedang sibuk menyapa tamu-tamu VIP. Namun, langkah kakinya yang berat membawa jiwanya yang lapar menuju ke tengah ruangan. Di sana, di bawah pancaran lampu kristal yang menyilaukan, ia melihat sebuah meja yang sangat berbeda dari meja lainnya. Meja nomor 5. Meja di mana Pak Baskoro duduk dengan wibawa yang mengintimidasi. Pria tua itu berhenti tepat 1 meter di samping meja Baskoro. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap, matanya yang berair terpaku pada piring porselen di hadapan sang miliarder. Di sana, sepotong daging wagyu yang tebal, lembut, dan masih mengepulkan uap tipis bersandar di antara hiasan sayuran organik yang cantik. Bagi Baskoro, itu hanyalah sisa makanan yang tidak menarik lagi. Namun bagi pria tua ini, potongan daging itu tampak seperti harta karun yang bisa menyambung nyawa. Suasana di sekitar meja nomor 5 mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam. Beberapa tamu di meja sebelah mulai menoleh dengan raut wajah tidak suka. Mereka menutup hidung dengan sapu tangan sutra, memberikan tatapan menghina si Oliala. Ada hama yang masuk ke ruang suci mereka. Sang manajer restoran dari kejauhan mulai menyadari kehadiran tamu tak diundang ini, dan bergegas melangkah dengan wajah merah padam, siap untuk menyeret pria tua itu keluar. Namun, sebelum tangan petugas keamanan atau manajer sempat menyentuh bahunya, pria tua itu memberanikan diri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur kehormatan yang paling rendah yang bisa diberikan seorang manusia. Ia tidak menatap wajah Baskoro, ia hanya menatap ujung sepatu kulit Baskoro yang mengkilap. Di shot itulah, di tengah denting piano yang mendadak terasa lirih, pria itu bersiap mengeluarkan suara yang telah ia kumpulkan dari sisa-sisa keberaniannya. Ia adalah bayangan dari kemiskinan yang paling nyata, berdiri tepat di hadapan puncak kemewahan, menciptakan sebuah pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang ada di sana malam itu. Suara denting alat makan di meja-meja sekitar seolah meredup, tergantikan oleh kesunyian yang menyesakkan di meja nomor 5. Pria tua itu masih berdiri di sana, seperti sebuah monumen kemalangan di tengah istana kemewahan. Ia menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering, bukan hanya karena haus, tetapi karena beban rasa malu yang menghimpit dadanya. Ia tahu betul bahwa keberadaannya di tempat ini adalah sebuah pelanggaran tak tertulis terhadap tatanan sosial yang ada. Baskoro masih bergeming. Ia tidak menoleh sedikit pun, tangannya masih memegang gelas kristal, namun jari-jarinya tampak sedikit menegang. Ia bisa merasakan kehadiran sosok di sampingnya, sebuah aura yang sangat berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui. Bukan wangi cerutu mahal atau lobi bisnis, melainkan aroma perjuangan hidup yang pahit. Akhirnya, bibir pria tua itu bergetar. Dengan suara yang nyaris seperti bisikan, pecah, dan parau, ia memberanikan diri untuk memecah keheningan. Maafkan kelancangan saya, Tuan yang terhormat, ucapnya. Suaranya kecil namun terdengar jelas, karena kesunyian yang mencekam di sekeliling mereka. Baskoro tetap menatap lurus ke depan, ke arah jendela yang basah oleh hujan, seolah-olah pria tua itu tidak lebih dari sekadar angin lalu. Namun, pria tua itu tidak menyerah. Ia merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, sebuah gestur memohon yang sangat memilukan. Tuan, saya melihat Anda sudah selesai makan piring itu, potongan daging itu. Ia menggantung kalimatnya sejenak. Matanya yang berkoka-koka kembali melirik ke arah sisa steak wagyu di piring Baskoro. Bolehkah saya mengambil sisa makanan Anda, Pak? Hanya sisanya saja, yang sudah tidak Anda inginkan lagi. Mendengar kata sisa makanan, beberapa sosialita di meja seberang memalingkan wajah dengan ekspresi jijik. Bagi mereka, kata itu tabu diucapkan di tempat seperti ini. Namun, pria tua itu tidak peduli lagi dengan harga dirinya yang sudah lama tanggal di jalanan. Cucu saya, Tuan, lanjutnya. Kali ini dengan nada yang lebih mendesak namun tetap santun. Dia sudah 2 hari tidak menyentuh nasi. Tubuhnya demam, dan ia terus mengigau meminta makan. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Saya hanya ingin membawa sesuatu yang bergizi untuknya, agar ia punya tenaga untuk bertahan malam ini. Pernyataan itu menggantung di udara, seperti awan mendung yang berat. Permintaan itu bukan sekadar permintaan akan makanan, melainkan jeritan seorang kakek yang sedang menyaksikan satu satania hartanya di dunia sang cucu perlahan layu karena kelaparan. Di restoran ini, orang membuang jutaan rupiah untuk kepuasan lidah yang sesaat, sementara di luar sana, seorang anak sedang bertaruh nyawa untuk sesuap nasi. Pria tua itu kemudian menunduk lebih dalam, bahkan bahunya kini tampak berguncang kecil. Saya tidak bermaksud mengemis uang, Tuan. Saya tidak ingin mengganggu kenyamanan Anda. Jika Anda mengizinkan, saya akan membungkusnya sendiri dengan plastik ini dan segera pergi secepat kilat. Saya berjanji,
tidak akan meninggalkan noda di meja Anda. Ia mengeluarkan selembar plastik bening yang sudah lecek dari sakunya. Pemandangan plastik murahan itu di atas meja marmer. Mewah banner-banner. Sebuah pemandangan yang menyayat hati. Baskoro perlahan meletakkan gelas anggurnya. Untuk pertama kalinya, ia mulai menggeser posisi duduknya. Ketegangan mencapai puncaknya. Para pelayan sudah bersiap melompat untuk mengamankan pria tua itu. Menunggu kode dari sang miliarder. Namun, Baskoro justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Baskoro menghela napas panjang. Sebuah suara yang terdengar sangat berat di tengah kesunyian restoran. Ia perlahan memutar kursi kayunya yang berat, membuat derit halus yang seolah membelah keheningan. Di hadapannya, pria tua itu masih menunduk, gemetar dengan plastik lecek di tangannya. Para pengunjung restoran menahan napas. Mereka tahu siapa Baskoro. Mereka berekspektasi akan ada ledakan amarah, sebuah makian pedas, atau setidaknya perintah kasar agar satpam menyeret pengganggu ini keluar dari zona nyaman mereka. Wajah Baskoro tampak mengeras. Otot-otot rahangnya menegang, menciptakan siluet yang mengintimidasi di bawah cahaya lampu temaram. Selama puluhan tahun, ia telah melatih dirinya untuk menjadi sosok yang tanpa kompromi. Baginya, gangguan sekecil apapun dalam rutinitasnya adalah penghinaan terhadap otoritasnya. Ia adalah orang yang tidak segan-segan memecat direktur jenderal hanya karena kesalahan kecil dalam laporan keuangan. Dan sekarang, seorang pengemis masuk ke wilayah pribadinya, meminta sisa makanan. Baskoro membuka mulutnya. "Kau tahu tempat apa ini?" Suaranya rendah, dingin, dan bergetar dengan otoritas yang menekan. "Ini bukan dapur umum. Ini bukan jalanan tempatmu biasa mangkal. Kau telah mengganggu makan malam saya." Pria tua itu semakin mengecil. Bahunya merosot sioliola. Kata-kata Baskoro adalah cambuk yang menghantam punggungnya. "Maaf tuan, saya benar-benar minta maaf," bisiknya dengan suara yang hampir habis. Baskoro sudah mengangkat tangannya. Sebuah gestur yang biasanya berarti singkirkan orang ini dari pandanganku. Sang manajer restoran, yang sejak tadi menunggu kode itu, langsung melangkah maju dengan langkah tegap. Wajahnya menunjukkan kesiapan untuk melakukan tindakan tegas. Namun, tepat saat tangan sang manajer hendak menyentuh bahu pria tua itu, Baskoro melakukan sesuatu yang membuat langkah sang manajer terhenti seketika. Baskoro mendongak. Ia ingin menatap langsung wajah orang yang berani mengusik ketenangannya. Ia ingin melihat sorot mata penuh tipu daya yang biasa ia temui pada lawan-lawan bisnisnya yang licik. Ia ingin memastikan bahwa pria ini hanyalah seorang aktor jalanan yang mencari belas kasihan palsu. Namun, saat mata Baskoro bertemu dengan mata pria tua itu, sesuatu yang aneh terjadi. Amarah yang sudah sampai di ujung lidahnya tiba-tiba membeku. Kalimat makian yang sudah tersusun rapi di kepalanya mendadak buyar, tercerai-berai, seperti debu yang ditiup angin. Mata pria tua itu bukan mata seorang penipu. Itu adalah mata yang jernih, namun dipenuhi oleh kabut penderitaan yang sangat dalam. Ada kejujuran yang telanjang di sana, sebuah keputusasaan yang begitu murni, hingga menusuk lapisan pelindung hati Baskoro yang paling keras. Di dalam pupil mata yang kecoklatan dan mulai tertutup katarak itu, Baskoro tidak melihat seorang pengemis. Ia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat familiar, namun sudah lama sekali ia lupakan. Dunia di sekitar Baskoro seolah melambat. Suara piano, obrolan tamu lain, dan denting piring mendadak senyap. Yang ada hanyalah dia dan pria tua itu. Baskoro merasa seperti sedang melihat ke dalam sebuah cermin waktu. Ingatannya yang selama ini ia kunci rapat-rapat di ruang bawah tanah pikirannya, mendadak terbuka dengan paksa. Amarah yang tadi memuncak kini berubah menjadi kekosongan yang membingungkan. Jantung Baskoro berdegup lebih kencang, bukan karena marah, melainkan karena sebuah keterkejutan yang bersifat eksistensial. Ia yang biasanya selalu memiliki jawaban untuk segala hal, kini hanya bisa terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Ia tidak jadi berteriak, ia tidak jadi mengusir. Sebaliknya, ia justru terpaku, seolah sedang melihat hantu dari masa lalunya sendiri, berdiri tepat di hadapannya, dalam wujud pria tua yang malang ini. Restoran Le Premier yang biasanya bising oleh suara-suara artifisial, kini terasa seperti ruang hampa bagi Baskoro. Ia tidak lagi mendengar suara hujan di luar, atau bisikan sinis para sosialita di sekelilingnya. Fokusnya terkunci total pada sepasang mata di hadapannya. Pria tua itu, meski tubuhnya gemetar, tidak memalingkan wajah saat Baskoro menatapnya. Ada sebuah keberanian yang lahir dari keputusasaan yang paling dalam di sana. Baskoro menatap mata itu lebih lekat. Ia melihat garatan-garatan merah di bagian putih mata pria itu, tanda dari malam-malam tanpa tidur, dan tangisan yang disembunyikan. Namun,
Bukan itu yang membuat jantung sang miliarder berdegup kencang. Ia melihat sebuah kilatan kejujuran yang langka, sesuatu yang sudah punah dalam lingkaran bisnisnya. Di dunia Baskoro, setiap tatapan adalah transaksi. Setiap kerlingan mata adalah negosiasi. Tapi di sini, di hadapan pria tua yang bau debu ini, hanya ada kebenaran yang telanjang. Tatapan itu seolah-olah berbicara tanpa suara. Ia tidak hanya meminta sisa makanan, tapi ia sedang menceritakan sebuah riwayat tentang pengorbanan. Baskoro bisa membaca setiap baris penderitaan di sana. Rasa lapar yang ditahan demi cucunya, harga diri yang diletakkan di bawah kaki orang asing demi cinta, dan ketulusan seorang kakek yang tidak lagi peduli akan martabatnya sendiri, asalkan orang yang ia sayangi bisa bertahan hidup satu malam lagi. Tiba-tiba, sebuah kilas balik menghantam Baskoro dengan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa seperti ditarik paksa kembali ke masa lalu, ke sebuah era yang selama ini ia coba hapus dari biografinya yang megah. Ia teringat akan seorang anak laki-laki kurus di sebuah sudut terminal bus yang gelap puluhan tahun yang lalu. Anak itu juga pernah memiliki sorot mata yang sama, sorot mata yang memohon pada dunia agar memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Baskoro menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi buta. Ia telah membangun kerajaan propertinya dengan mata yang hanya melihat angka, grafik, dan keuntungan. Ia lupa bagaimana rasanya menatap mata manusia sebagai sesama manusia. Tatapan pria tua ini seolah-olah merobek selaput kesombongan yang menyelimuti mata Baskoro. Ia tidak lagi melihat pengemis yang kotor. Ia melihat seorang pejuang. Ia melihat seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang sedang bertarung di medan perang kemiskinan dengan senjata terakhirnya. Kejujuran. Ada sesuatu yang hancur di dalam dada Baskoro saat itu, sebuah dinding es yang sangat tebal yang ia sebut sebagai profesionalisme. Selama ini, ia bangga dengan ketidakterlibatannya secara emosional dengan siapapun. Namun, pria tua ini, hanya dengan sebuah tatapan, telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh konsultan bisnis termahal manapun. Ia berhasil menyentuh sisi kemanusiaan Baskoro yang sudah lama mati suri. Pria tua itu mulai sedikit menundukkan matanya kembali, merasa terintimidasi oleh kebisuan Baskoro yang panjang. Namun bagi Baskoro, momen kebisuan itu adalah perjalanan spiritual yang paling jauh yang pernah ia tempuh. Ia malu karena selama ini ia menganggap piring di depannya hanyalah makanan setengah habis. Sementara bagi orang di hadapannya, itu adalah jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan di atas sajadah yang robek. Miliarder itu menarik napas dalam-dalam. Keangkuhan yang tadi mengisi rongga dadanya, kini menguap, digantikan oleh rasa sesak yang aneh, namun menghangatkan. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Ia tidak bisa sekadar memberikan sisa makanan dan menyuruh pria ini pergi. Karena melalui mata pria tua itu, Baskoro baru saja menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, hati nuraninya. Di bawah sorot lampu kristal yang mewah, pandangan Baskoro mendadak mengabur. Restoran Le Premier yang megah itu seolah memudar, digantikan oleh pemandangan sebuah stasiun kereta api tua yang kumuh dan pengap sekitar 30 tahun yang lalu. Suara jazz yang lembut di telinganya berubah menjadi kebisingan mesin lokomotif dan teriakan para pedagang asongan. Saat itu, Baskoro bukanlah pria dengan jas seharga puluhan juta. Ia hanyalah seorang pemuda kurus dengan tulang rusuk yang menonjol, mengenakan kaos oblong yang sudah berlubang di sana-sini. Ia adalah Basko kecil, seorang kuli panggul yang menggantungkan hidupnya pada beratnya barang bawaan penumpang. Malam itu, hujan turun sama derasnya dengan malam ini, dan Basko belum makan apapun selama 2 hari. Perutnya tidak lagi hanya berbunyi, perutnya terasa melilit seolah sedang mengunyah dirinya sendiri dari dalam. Ia teringat betapa ia berdiri di depan sebuah warung nasi gerobak, menatap tumpukan piring, dengan pandangan yang sama persis dengan pria tua di hadapannya sekarang. Ia teringat rasa malu yang membakar pipinya saat ia memberanikan diri mendekati seorang bapak tua yang baru saja menyelesaikan makannya. Dengan suara gemetar, Basko muda bertanya, "Pak, boleh saya cuci piring Bapak? Sebagai ganti, bolehkah saya makan sisa nasi di piring itu?" Baskoro mengingat dengan jelas bagaimana bapak tua itu tidak menghinanya. Sebaliknya, bapak itu justru membelikan 1 porsi nasi bungkus yang utuh dan berkata, "Makanlah nak, jangan makan sisa. Kau butuh tenaga untuk membangun masa depanmu." Nasi bungkus itu bukan sekadar makanan. Itu adalah bahan bakar yang menyalakan api ambisi di hati Baskoro untuk keluar dari kemiskinan. Itulah titik balik hidupnya. Namun, seiring dengan bertambahnya digit di rekening banknya, Baskoro perlahan-lahan mengubur memori itu. Ia membangun kesuksesannya di atas pondasi baja yang dingin. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia sukses karena kerja kerasnya sendiri, bukan karena belas kasihan orang lain. Ia menjadi sombong untuk menutupi masa lalunya yang penuh luka. Ia menciptakan citra miliarder yang tak tersentuh,
agar tak ada lagi yang berani melihatnya sebagai kuli panggul yang kelaparan. Kini, melihat pria tua di depannya dengan kantong plastik lecek, benteng kesombongan yang dibangun Baskoro selama puluhan tahun itu retak seketika. Ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Ia telah menjadi orang kaya yang paling miskin. Ia kaya akan harta, namun miskin akan empati. Ia memiliki segalanya, namun ia kehilangan jati diri yang membuat bapak tua di warung nasi itu dulu menolongnya. Suara napas pria tua itu yang berat mengembalikan Baskoro ke masa kini. Ia menatap tangannya sendiri yang bersih dan terawat. Lalu menatap tangan pria tua itu yang pika-pika dan hitam karena kerja keras yang tak membuahkan hasil. Baskoro merasa sebuah hantaman di dadanya. Pria di hadapannya ini bukan sekadar pengemis. Dia adalah utusan masa lalu yang datang untuk mengingatkan Baskoro siapa dia sebenarnya. Air mata yang selama 3 dekade tak pernah jatuh, kini mulai menggenang di sudut mata sang miliarder. Ia sadar bahwa selama ini ia telah berlari terlalu jauh hingga meninggalkan jiwanya di belakang. Ia telah sampai di puncak gunung. Namun, ia lupa siapa yang memberinya air saat ia masih merangkak di kaki gunung. Memori itu kini bangkit dengan kekuatan penuh, menghancurkan sisa-sisa keangkuhan Baskoro dan mempersiapkan dirinya untuk melakukan sebuah tindakan yang akan mengguncang seluruh isi restoran mewah itu. Suasana di meja nomor 5 telah mencapai titik jenuhnya. Manajer restoran, seorang pria dengan gaya bicara yang dibuat-buat, sudah berada tepat di belakang pria tua itu. Ia memberikan isyarat kepada 2 petugas keamanan bertubuh besar untuk mendekat. Baginya, kehadiran pengemis ini adalah noda pada reputasi Le Premier. Dengan suara rendah namun penuh ancaman, manajer itu berbisik, "Maaf, Pak Baskoro, atas ketidaknyamanan ini, kami akan segera membereskan orang ini dan memastikan dia tidak mengganggu Anda lagi." Tangan petugas keamanan sudah hampir mencengkeram lengan kurus pria tua itu. Si pria tua hanya bisa memejamkan mata, pasrah pada nasibnya yang akan dilempar kembali ke jalanan yang dingin dan basah. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara menggelegar memecah keheningan. "Lepaskan dia!" Baskoro bersuara, bukan dengan nada marah yang biasa ia gunakan untuk memarahi bawahannya, melainkan dengan sebuah otoritas yang sangat tajam, hingga membuat kedua petugas keamanan itu menarik tangan mereka. Si oliola baru saja menyentuh api. Seluruh restoran seketika sunyi, bahkan denting alat makan di kejauhan berhenti. Manajer restoran itu tertegun, wajahnya pucat. "Tapi, Pak Baskoro, dia ini sangat mengganggu, baunya, dan dia meminta sisa makanan Anda. Kami akan mengganti hidangan Anda dengan yang baru secara gratis sebagai kompensasi." "Siapa yang bilang dia mengganggu saya?" potong Baskoro dengan tatapan mata yang bisa membekukan air terjun. Ia kemudian menoleh ke arah pelayan yang berdiri tak jauh dari sana, yang sejak tadi hanya bisa melongo menyaksikan kejadian itu. "Tarik piring ini," perintah Baskoro dengan nada dingin, sambil menunjuk ke arah steak wagyu mahalnya yang baru termakan setengah. Pria tua itu tertunduk makin dalam, hatinya hancur. Ia mengira Baskoro begitu jijik padanya, sampai-sampai tidak mau melihat sisa makanan itu lagi. Harapannya untuk membawa pulang makanan bergizi bagi cucunya yang demam seketika sirna. Ia bersiap untuk berbalik dan melangkah pergi dengan tangan hampa. Namun, Baskoro belum selesai. Ia memperbaiki posisi duduknya, menyandarkan punggungnya di kursi bludru itu, dan memberikan perintah yang membuat seluruh pengunjung restoran hampir menjatuhkan gelas mereka. "Pelayan, bersihkan meja ini, ganti taplaknya dengan yang baru, dan bawakan saya menu utama yang paling lengkap, menu terbaik yang kalian punya, untuk 2 orang. Manajer restoran itu ternganga. "2 orang, Pak? Apakah rekan bisnis Anda akan datang?" Baskoro perlahan berdiri, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan untuk siapapun. Ia menatap pria tua yang kebingungan itu, lalu beralih ke manajer restoran. "Rekan bisnis saya sudah ada di sini," ucapnya sambil menunjuk ke arah pria tua berbaju lusuh itu. "Dan jangan bawakan makanan sisa. Saya ingin makanan yang paling segar, paling panas, dan paling enak dari dapur kalian. Sekarang." Keheningan yang mengikuti perintah itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Para sosialita di meja seberang saling pandang dengan mulut terbuka. Mereka tidak percaya bahwa orang paling berkuasa di ruangan itu baru saja mengundang seorang gelandangan untuk makan di satu meja. Pria tua itu mendongak, matanya yang basah menatap Baskoro dengan rasa tidak percaya. "Pak, saya tidak pantas. Saya kotor. Baju saya." Baskoro mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ia menyentuh bahu pria tua itu dengan lembut. "Tuan," kata Baskoro dengan suara yang kini terdengar jauh lebih manusiawi. "Di tempat ini, pakaian mungkin menunjukkan kekayaan, tetapi mata Anda menunjukkan kehormatan. Dan malam ini,
kehormatan Anda jauh lebih tinggi daripada siapapun yang ada di ruangan ini. Silakan duduk. Dengan gerakan yang sangat sopan, sang miliarder menarikkan kursi untuk sang pengemis. Sebuah gestur yang biasanya ia berikan hanya untuk pejabat tinggi atau investor asing. Di bawah pendar lampu kristal yang mahal, dua dunia yang terpaut sangat jauh itu kini duduk berhadapan. Bukan sebagai penguasa dan peminta-minta, melainkan sebagai dua orang manusia yang dipersatukan oleh sebuah takdir yang tak terduga. Pemandangan di meja nomor 5 malam itu adalah sesuatu yang akan dibicarakan oleh staf Le Premier selama bertahun-tahun. Di satu sisi kursi, duduklah Baskoro, sang penguasa bisnis yang setiap jerik-jeriknya memancarkan otoritas. Di hadapannya, duduk seorang pria tua yang tampak seperti kerangka yang dibalut kulit. Dengan tangan yang kasar dan kuku-kuku hitam karena debu jalanan, pria tua itu duduk di ujung kursi, tubuhnya kaku seolah takut jika ia bergerak sedikit saja. Kemewahan di sekelilingnya akan pecah seperti gelembung sabun. Pelayan datang dengan tangan gemetar, meletakkan taplak meja putih bersih yang baru di depan sang pengemis. Setiap gerakan pelayan itu terasa kikuk. Ia terbiasa melayani menteri atau selebritas, bukan seseorang yang membawa aroma kemiskinan ke atas meja porselen. Namun, tatapan mata Baskoro yang tajam memastikan bahwa tidak ada satupun staf yang menunjukkan sikap tidak hormat. "Siapa nama Anda, Pak?" tanya Baskoro lembut, sambil menuangkan air mineral ke dalam gelas kristal di depan pria tua itu. "Suroto, Tuan," jawabnya terbata. Suaranya tenggelam di antara denting kecapi yang diputar di restoran. Pak Suroto menatap gelas kristal itu dengan ragu, seolah-olah air di dalamnya terlalu suci untuk ia minum. Di sekeliling mereka, atmosfer restoran berubah menjadi tegang. Bisik-bisik sinis mulai terdengar dari meja-meja tetangga. "Ini keterlaluan," bisik seorang wanita dengan kalung berlian besar. "Bagaimana mungkin pihak restoran membiarkan ini?" Nafsu makan saya hilang melihat orang itu. Seorang pria berjas rapi di meja lain bahkan memanggil manajer, memprotes tentang higienitas dan standar kelas restoran tersebut. Baskoro mendengar semua itu. Telinganya yang tajam menangkap setiap hinaan yang dilemparkan pada tamu istimewanya. Namun, alih-alih meledak dalam amarah, ia justru tersenyum tipis, senyum pertama yang terlihat di wajahnya malam itu. Ia menyadari betapa dangkalnya dunia yang ia tempati selama ini. "Abaikan mereka, Pak Suroto," kata Baskoro dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh meja sebelah. "Orang-orang di sini seringkali lupa bahwa mereka lahir tanpa membawa apa-apa dan akan pergi tanpa membawa apa-apa juga. Malam ini, Anda adalah tamu pribadi saya. Ceritakan pada saya tentang cucu Anda." Mendengar kata cucu, wajah Pak Suroto yang layu sedikit bercahaya. "Namanya Aris, Tuan. Baru 7 tahun. Dia anak yang cerdas. Dia sering menggambar di atas aspal dengan batu kapur. Tapi sejak musim hujan ini, dadanya sesak." Dia terus menggigil. "Tadi siang, dia menatap saya dan berkata, 'Kek, boleh Aris makan daging satu kali saja?' Aris mau tahu rasanya jadi orang kaya. Hati saya hancur, Tuan. Itulah sebabnya saya nekat masuk ke sini." Baskoro mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Suroto terasa seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Di saat para tamu di sana meributkan tentang suhu anggur atau kelembutan daging di bawah jembatan kota ini, ada seorang anak yang hanya ingin tahu rasa menjadi manusia yang kenyang. Tak lama kemudian, hidangan utama tiba. Bukan lagi sisa makanan, melainkan 2 porsi besar ribeye steak dengan saus yang mengepulkan aroma harum, ditemani kentang tumbuk lembut dan sayuran segar. Pak Suroto menatap piring itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak langsung makan. Ia mengambil selembar tisu makan yang mahal, lalu dengan hati-hati membungkus sebagian kecil daging itu. "Apa yang Anda lakukan, Pak Suroto?" tanya Baskoro heran. "Ini untuk Aris, Tuan. Saya tidak sanggup menelan semua ini sendirian, sementara dia sedang menunggu saya di kegelapan." Bisik Pak Suroto dengan air mata yang akhirnya jatuh menetes ke atas meja marmer. Melihat pemandangan itu, Baskoro merasa hatinya teriris. Seorang pria yang tidak punya apa-apa, tetap mengutamakan orang lain dalam keadaan paling lapar sekalipun. Sementara Baskoro, yang memiliki segalanya, seringkali lupa cara berbagi. Di meja itu, sang miliarder menyadari bahwa dialah yang sebenarnya sedang diberi makan, bukan perutnya, melainkan jiwanya yang kelaparan akan makna kehidupan. Restoran Le Premier seolah berubah menjadi panggung drama kehidupan yang paling jujur. Di tengah aroma saus lada hitam yang mewah, Pak Suroto duduk dengan punggung sedikit lebih tegak, meski tangannya masih gemetar saat memegang garpu perak yang berat. Baskoro memperhatikannya dengan seksama. Ada sesuatu dari cara Pak Suroto memegang alat makan meski canggung, karena sudah lama tidak menggunakan nyayang, menunjukkan bahwa pria ini bukanlah orang sembarangan. Pak Suroto
Baskoro memulai pembicaraan dengan nada yang lebih intim. Maaf jika saya lancang. Tapi cara Anda berbicara, cara Anda bersikap, Anda tidak tampak seperti seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya di jalanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Suroto menghentikan makannya. Ia meletakkan garpu dengan perlahan, tidak menimbulkan denting sedikit pun pada porselen mahal itu. Ia menghela napas panjang. Sebuah napas yang membawa beban sejarah yang sangat berat. Dunia ini berputar dengan sangat cepat, Tuan Baskoro. Ucapnya lirih. 20 tahun yang lalu, saya tidak berdiri di depan pintu belakang restoran untuk meminta sisa makanan. Saya berdiri di depan kelas. Saya adalah seorang guru honorer yang mengajar sastra dan sejarah. Saya menghabiskan 30 tahun hidup saya untuk memastikan anak-anak orang lain bisa membaca, menulis, dan memiliki mimpi. Baskoro tertegun. Seorang guru, sosok yang seharusnya dihormati, kini harus mengemis sisa makanan demi cucunya. Saya punya rumah kecil, sebuah perpustakaan sederhana, dan seorang putra yang sangat saya banggakan, lanjut Pak Suroto, matanya menerawang menembus dinding restoran yang mewah. Tapi api tidak mengenal kasta, Tuan. Sebuah korsleting listrik membakar pemukiman kami 5 tahun lalu. Rumah saya, buku-buku saya, dan yang paling menyakitkan, putra dan menantu saya terjebak di dalamnya. Hanya Aris, cucu saya, yang berhasil saya tarik keluar dari kobaran api. Suasana di meja itu mendadak terasa dingin. Pak Suroto bercerita tanpa nada menyalahkan takdir. Sebuah ketabahan yang justru membuat Baskoro merasa kerdil. Setelah itu, semuanya hilang. Tanpa dokumen, tanpa harta, dan dengan usia yang sudah senja. Tidak ada sekolah yang mau menerima guru tua yang sudah kehilangan segalanya. Kami pindah dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan lainnya. Saya bekerja serabutan, menjadi pemulung, buruh cuci piring, apa saja. Asalkan Aris bisa makan. Tapi belakangan ini, kesehatan saya menurun, dan Aris mulai sakit-sakitan. Pak Suroto menunduk, menatap jari-jarinya yang kasar. Malam ini, saat saya melihat Anda dari luar jendela, saya melihat seorang pria yang begitu berkuasa. Saya tidak ingin mengemis, Tuan, sungguh. Tapi ketika saya mendengar Aris mengigau menyebut kata daging dalam demamnya, harga diri saya sebagai guru, sebagai laki-laki, dan sebagai manusia, saya tanggalkan di depan pintu masuk tadi. Saya lebih baik dianggap sampah oleh seluruh isi restoran ini, daripada harus melihat cucu saya mati kelaparan. Mendengar pengakuan itu, Baskoro merasakan tenggorokannya tercekat. Ia teringat akan ribuan karyawannya yang ia perlakukan seperti angka di atas kertas. Ia teringat akan rekan-rekan bisnisnya yang saling sikut demi keuntungan sepersekian persen. Di hadapannya, ada seorang pria yang telah kehilangan segalanya, namun tetap mempertahankan kasih sayang sebagai kompas hidupnya. Pak Suroto bukan sekadar pengemis. Dia adalah korban dari sistem yang kejam. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang dilupakan oleh negara dan masyarakat yang pernah ia didik. Baskoro menyadari bahwa kemiskinan Pak Suroto hanyalah pada hartanya. Sementara jiwanya jauh lebih kaya dan lebih terdidik daripada kebanyakan orang yang duduk di kursi VIP restoran itu. Rahasia yang terungkap ini bukan hanya menjelaskan mengapa Pak Suroto memiliki tatapan yang jujur, tapi juga memberikan tamparan keras bagi ego Baskoro. Sang miliarder menyadari bahwa kesuksesannya saat ini bisa saja lenyap dalam sekejap, persis seperti api yang melalap rumah Pak Suroto. Dan jika itu terjadi, apakah ia akan memiliki kekuatan dan ketulusan yang sama seperti pria tua di hadapannya? Pertanyaan itu menggantung di benak Baskoro, mengubah rasa ibanya menjadi rasa hormat yang mendalam. Setelah mendengar kisah hidup Pak Suroto yang begitu menyayat hati, suasana di meja nomor 5 tidak lagi terasa tegang karena penghinaan, melainkan tegang karena sebuah transformasi yang sedang terjadi dalam diri Baskoro. Sang miliarder yang biasanya selalu mengandalkan logika dan kontrak hitam di atas putih tiba-tiba merasa perlu melakukan sesuatu yang ekstrem, bukan untuk menghina, melainkan untuk membuktikan sebuah teori yang selama ini ia ragukan. Apakah kejujuran masih ada di dunia yang serakah ini? Baskoro merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit buaya berwarna hitam yang tebal. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia meletakkan dompet itu di atas meja marmer, tepat di antara piring porselen dan tangan Pak Suroto yang kasar. Di dalamnya terlihat tumpukan uang kertas pecahan 100.000 yang sangat banyak, kartu kredit emas, dan dokumen penting lainnya. Nilai di dalam dompet itu mungkin lebih besar dari penghasilan seorang buruh selama setahun. Pak Suroto, ucap Baskoro. Suaranya kini terdengar berat dan penuh selidik. Anda bilang Anda butuh uang untuk obat cucu Anda. Anda bilang Anda butuh hidup yang layak. Sekarang, dompet ini ada di depan Anda. Saya akan pergi ke toilet selama 5 menit. Ambil sebanyak yang Anda butuhkan. Ambil semuanya. Jika Anda mau, saya tidak akan memanggil polisi.
Saya tidak akan marah. Anggap saja ini kompensasi atas waktu Anda. Pak Suroto tertegun. Ia menatap dompet itu. Siu Liolah itu adalah bongkahan bara api yang siap membakar tangannya. Di seberang ruangan, beberapa tamu yang memperhatikan dari jauh mulai berbisik. Mereka mengira Baskoro sedang mempermainkan pengemis itu dengan cara yang kejam. Baskoro kemudian berdiri dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia sebenarnya tidak pergi ke toilet. Ia berdiri di balik pilar besar, memerhatikan melalui pantulan cermin restoran. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin melihat apakah kemiskinan akan mengubah seorang guru menjadi seorang pencuri. Ia ingin tahu apakah kejujuran yang baru saja diceritakan Pak Suroto hanya sekadar akting untuk mendapatkan simpati. 1 menit berlalu. Pak Suroto hanya menatap dompet itu. Tangannya yang gemetar perlahan mendekat. Ia menyentuh pinggiran dompet itu dengan ujung jarinya. Ia membukanya sedikit. Matanya membelalak melihat tumpukan uang yang begitu banyak. Pikirannya pasti melayang pada Aris yang sedang menggigil, pada tunggakan kontrakan yang belum dibayar, dan pada perut yang sering kali perih karena lapar. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pak Suroto tidak merogoh uang itu. Ia justru menutup kembali dompet tersebut dengan sangat hati-hati. Ia mengambil secarik tisu kecil, lalu dengan teliti ia mengusap bekas sidik jarinya di atas kulit dompet itu. Seolah takut kotoran dari tangannya akan merusak barang mewah tersebut. 5 menit kemudian, Baskoro kembali dan duduk di kursinya. Dompet itu masih berada di posisi yang sama, persis hingga ke sudut kemiringannya. Kenapa Anda tidak mengambilnya? Tanya Baskoro, benar-benar terkejut. Saya serius dengan ucapan saya. Anda bisa mengambil semuanya dan pergi sekarang juga. Hidup Anda akan berubah dalam semalam. Pak Suroto tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang Baskoro. Ia merogoh saku kemeja flanelnya yang lecek dan mengeluarkan selembar uang 50 ribu rupiah yang sudah sangat lusuh, satu-satunya uang yang ia punya. Tuan Baskoro, ucap Pak Suroto dengan nada tenang namun tegas. Saya adalah seorang guru. Tugas saya bukan hanya mengajar cara membaca, tapi cara menjadi manusia. Jika saya mengambil uang yang bukan hak saya, apa yang akan saya ajarkan pada cucu saya besok pagi? Bagaimana saya bisa menatap matanya jika kakeknya memberi makan dari hasil mencuri kesempatan? Ia mendorong dompet itu kembali ke arah Baskoro. Tuan, saya hanya butuh satu hal. Jika boleh, saya hanya meminta uang secukupnya untuk menebus resep obat Aris di apotek depan. 50 atau 100 ribu sudah lebih dari cukup. Selebihnya, itu milik Anda. Saya tidak ingin menukar harga diri saya dengan tumpukan kertas, meski perut saya keroncongan. Baskoro terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang miliarder merasa sangat kecil. Ia yang memiliki segalanya merasa miskin di hadapan pria yang tidak memiliki apa-apa, namun memiliki integritas setinggi gunung. Ujian kejujuran itu telah selesai. Dan hasilnya bukan hanya membuktikan siapa Pak Suroto, tapi juga menelanjangi betapa hampa hidup Baskoro selama ini. Suasana di meja nomor 5 tidak lagi terasa seperti sebuah restoran. Bagi Baskoro, itu telah menjadi sebuah tempat suci di mana ia baru saja menerima pelajaran hidup yang paling berharga. Penolakan Pak Suroto terhadap dompet penuh uang itu adalah tamparan yang lebih keras daripada kebangkrutan bisnis manapun. Baskoro menyadari bahwa selama ini ia mencoba mengukur segala sesuatu dengan uang. Padahal ada hal-hal seperti integritas dan cinta yang tidak memiliki label harga. Baskoro menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan getaran di suaranya. Ia menatap Pak Suroto, bukan lagi dengan rasa iba, melainkan dengan penghormatan yang tulus. Pak Suroto, katanya pelan, Anda baru saja memberikan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada semua makanan di restoran ini. Anda memberikan saya kembali hati nurani saya. Baskoro tidak menyentuh dompetnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan sebuah panggilan cepat. Raka, siapkan unit ambulans pribadi dari rumah sakit pusat sekarang juga. Kirim ke koordinat yang akan saya berikan. Jemput seorang anak bernama Aris. Pastikan dia mendapatkan penanganan medis terbaik, dokter spesialis paru terbaik, dan kamar paling nyaman. Jangan tanyakan biayanya, langsung eksekusi. Pak Suroto ternganga. Gelas kristal yang dipegangnya hampir jatuh. Tuan, apa yang Anda lakukan? Saya hanya minta obat. Obat saja tidak cukup, Pak. Potong Baskoro dengan senyum hangat. Aris butuh masa depan, dan Anda butuh tempat yang layak untuk terus mendidiknya. Keajaiban tidak berhenti di situ. Baskoro memanggil manajer restoran yang tadi hendak mengusir Pak Suroto. Manajer itu datang dengan wajah tertunduk, penuh rasa malu. Baskoro berkata dengan suara lantang yang bisa didengar seluruh pengunjung. Mulai malam ini, siapapun yang datang ke restoran ini dengan rasa lapar namun tidak memiliki uang, berikan mereka makan.
kirim tagihannya ke kantor saya. Jangan pernah lagi ada orang yang diusir dari sini hanya karena pakaian mereka. Seluruh ruangan mendadak riuh. Beberapa tamu yang tadi menghina kini tertunduk malu. Sementara yang lain mulai memberikan tepuk tangan spontan. Namun, bagi Pak Suroto, keajaiban yang paling nyata adalah ketika asisten Baskoro datang hanya dalam waktu 15 menit. Melaporkan bahwa Aris sudah berada dalam ambulans dan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ayo Pak, ajak Baskoro sambil berdiri. Kita temui cucu Anda. Tapi sebelum itu, Baskoro mengambil jas mahalnya yang tersampir di kursi, lalu menyampirkannya ke bahu kurus Pak Suroto. Malam ini dingin, dan Anda adalah pahlawan. Seorang pahlawan tidak boleh kedinginan. Saat mereka berjalan keluar dari restoran, para pelayan berdiri berjejer dan memberikan penghormatan bukan hanya kepada sang miliarder, tapi kepada sang guru tua yang berjalan di sampingnya. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah yang segar dan lampu-lampu kota yang terpantul di genangan air seperti permata. Pak Suroto menangis. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ia merasa seolah-olah beban dunia yang selama 5 tahun menghimpit pundaknya baru saja diangkat oleh tenggen-tenggen malaikat. Keajaiban itu bukan terletak pada tumpukan uang di dompet Baskoro, melainkan pada pertemuan dua jiwa yang saling menyelamatkan. Pak Suroto menyelamatkan Baskoro dari kesombongan, dan Baskoro menyelamatkan Pak Suroto dari keputusasaan. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang perlahan cerah, sebuah kontrak baru telah dibuat. Bukan kontrak properti atau saham, melainkan kontrak kemanusiaan yang akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Baskoro menyadari bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk tongkat sihir. Terkadang, ia datang dalam bentuk keberanian untuk menatap mata seseorang dan bertanya, "Bolehkah saya membantu Anda?" 1 tahun telah berlalu sejak malam yang basah di restoran Le Premier. Musim hujan kembali datang. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Di sebuah kompleks pendidikan dan pemberdayaan yang asri di pinggiran kota, taman-taman bunga sedang mekar dengan indahnya. Di tengah taman itu, seorang pria tua dengan seragam kerja yang rapi, namun tetap sederhana, sedang teliti memangkas tanaman mawar. Wajahnya tampak lebih segar, garis-garis penderitaan yang dulu mendalam kini melunak, digantikan oleh gurat kedamaian. Pria itu adalah Pak Suroto. Ia tidak lagi berada di kolong jembatan. Kini, ia bukan sekadar penghuni di yayasan yang dibangun Baskoro, melainkan pengelola perpustakaan sekaligus mentor bagi anak-anak jalanan yang ditampung di sana. Ia kembali ke dunianya, dunia pendidikan. Sebuah mobil hitam sederhana bukan limusin yang biasa digunakannya dulu berhenti di depan gerbang taman. Baskoro turun dari mobil tanpa kawalan ketat. Ia mengenakan kemeja santai. Wajahnya tampak lebih muda, karena beban kesombongan telah tanggal dari pundaknya. Ia melangkah mendekati Pak Suroto yang sedang asyik dengan tanamannya. "Mawar-mawar ini tampak sangat bahagia di tanganmu, Pak Suroto," sapa Baskoro, dengan senyum tulus yang kini menjadi ciri khasnya. Pak Suroto mendongak, matanya berbinar. Ia segera meletakkan gunting taman dan menyambut tangan Baskoro dengan jabat tangan yang erat, bukan lagi jabat tangan penuh ketakutan, melainkan persahabatan antara dua setara. "Tuan Baskoro." "Mawar ini hanya butuh sedikit perhatian dan kasih sayang, persis seperti manusia," jawab Pak Suroto dengan nada bijak. Tak jauh dari sana, seorang anak laki-laki berlari kencang sambil membawa buku gambar. "Kek, lihat, Aris dapat nilai 10 untuk tugas menggambar," teriak Aris yang kini tampak sehat. Pipinya kemerahan, dan matanya bersinar penuh vitalitas. Aris memeluk kakeknya, lalu menyalami Baskoro dengan sopan. "Terima kasih, Paman Baskoro," ucapnya riang, sebelum kembali berlari menuju teman-temannya. Baskoro dan Pak Suroto berdiri berdampingan menatap matahari terbenam yang membiaskan warna jingga di langit. Kesunyian di antara mereka bukanlah kesunyian yang kaku, melainkan kesunyian yang penuh makna. Setahun yang lalu, Baskoro memulai dengan suara rendah. "Saya mengira saya sedang menolong Anda. Saya mengira uang saya yang melakukan segalanya. Tapi saya salah, Pak Suroto." Baskoro menoleh ke arah pria tua itu. "Malam itu, di meja nomor 5, Anda yang sebenarnya menolong saya. Anda menyelamatkan saya dari kematian jiwa yang jauh lebih mengerikan daripada kelaparan fisik. Jika Anda tidak masuk ke restoran itu dan menatap mata saya, mungkin saya masih menjadi robot yang mengejar angka sampai mati, tanpa pernah tahu rasanya menjadi manusia." Pak Suroto tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. "Kita semua adalah utusan bagi satu sama lain. Tuan, Tuhan hanya menggunakan piring sisa malam itu untuk mempertemukan dua orang yang sama-sama tersisat. Saya tersesat dalam kemiskinan harta, dan Anda tersesat dalam kemiskinan hati. Kita saling menemukan jalan pulang." Malam mulai turun, lampu-lampu taman yang hangat mulai menyala. Baskoro menyadari
bahwa kekayaan yang ia miliki sekarang tidak lagi dihitung dari luas bangunan yang ia bangun, melainkan dari berapa banyak senyum anak-anak seperti Aris yang bisa ia saksikan. Ia tidak lagi mencari sisa makanan di piring kemewahan. Ia telah menemukan perjamuan sejati dalam berbagi. Di bawah langit yang sama, di mana dulu mereka merasa terpisah oleh jurang kasta yang amat dalam. Kini mereka berdiri sebagai bukti bahwa keajaiban itu nyata. Keajaiban bukan tentang mengubah batu menjadi emas, melainkan tentang mengubah hati yang keras menjadi lembut dan mengubah ketakutan menjadi cinta. Pertemuan itu telah selesai sebagai sebuah cerita, namun dampaknya akan terus mengalir selama manusia masih memiliki keberanian untuk menatap mata sesamanya dengan cinta. Peristiwa di restoran Le Premier malam itu bukan sekadar berita angin yang lewat di kalangan jet set ibu kota. Bagi Baskoro, malam itu adalah sebuah kelahiran kembali. Orang-orang di kantor pusat Baskoro Group mulai menyadari perubahan yang hampir mustahil. Sang pria bertangan besi yang biasanya melempar berkas laporan karena kesalahan 1%, kini sering terlihat berhenti sejenak untuk menyapa petugas kebersihan atau menanyakan kabar keluarga sopir kantornya. Baskoro menyadari bahwa selama ini, ia telah membangun menara gading yang terlalu tinggi hingga ia kehilangan kemampuan untuk mendengar jeritan dari bawah. Kehadiran Pak Suroto di hidupnya adalah cermin yang memantulkan betapa buruknya rupa jiwanya selama ini. Maka, langkah pertama yang ia lakukan bukan sekadar menyumbang uang, melainkan merombak seluruh filosofi bisnisnya. Ia mulai mengalihkan sebagian besar keuntungan proyek properti terbarunya untuk membangun sebuah kawasan yang ia sebut Kampung Harapan. Itu bukan sekadar rumah susun gratis, melainkan sebuah ekosistem lengkap dengan sekolah dan klinik. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi, Pak Suroto, lain yang harus mengemis sisa makanan karena rumah mereka terbakar, atau karena sistem yang tidak memihak pada mereka yang renta. Ruang kerjanya yang dulu hanya dihiasi oleh grafik saham dan penghargaan bisnis, kini memiliki satu bingkai foto baru di atas meja jati mahalnya. Bukan foto dirinya bersama presiden atau menteri, melainkan sebuah foto sederhana, Aris, cucu Pak Suroto, yang sedang tersenyum lebar sambil memegang buku gambar baru di atas tempat tidur rumah sakit. Foto itu adalah pengingat harian bagi Baskoro bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi aset, melainkan dalam distribusi kebermanfaatan. Sifat kikir dan dingin yang dulu menjadi pelindungnya, kini luntur digantikan oleh kerendahan hati yang tulus. Baskoro sering menghabiskan akhir pekannya, tidak lagi di padang golf mewah, melainkan di rumah sakit atau di panti jompo. Ia belajar kembali cara mendengarkan. Ia belajar kembali bahwa setiap orang yang ia temui di jalanan memiliki sebuah cerita, sebuah luka, dan sebuah harapan yang sama validnya dengan ambisinya sendiri. Namun, transformasi yang paling besar terjadi dalam kesunyian hatinya. Rasa hambar yang dulu menyelimuti jiwanya saat makan di restoran mewah, kini telah sirna. Sekarang, setiap suapan makanan yang ia nikmati selalu diiringi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tidak lagi makan untuk sekadar kenyang atau pamer status, tetapi ia makan dengan kesadaran bahwa di luar sana, rezeki yang ia miliki adalah titipan untuk mereka yang membutuhkan. Para kolega bisnisnya awalnya menganggap Baskoro sudah kehilangan sentuhan atau sedang mengalami krisis paruh baya. Namun, mereka terkejut saat melihat bahwa perusahaan Baskoro justru semakin berkembang. Karyawannya bekerja dengan loyalitas yang luar biasa karena mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar roda penggerak mesin uang. Baskoro membuktikan bahwa empati bukanlah kelemahan dalam dunia bisnis. Empati adalah kekuatan yang paling stabil. Sang miliarder kini telah menemukan kekayaan yang tidak bisa dipantau melalui bursa efek. Ia menemukan ketenangan tidur di malam hari dan binar mata yang jujur saat ia bersalaman dengan orang lain. Pria yang dulu hanya menatap angka-angka, kini telah belajar untuk menatap mata manusia. Ia menyadari bahwa Pak Suroto bukan datang untuk meminta makan darinya, melainkan Pak Suroto dikirim untuk memberinya makan, memberi makan jiwanya yang kelaparan, akan kasih sayang dan kemanusiaan selama berpuluh-puluh tahun. Sahabat, kisah Pak Suroto dan Pak Baskoro adalah pengingat keras bagi kita semua. Seringkali, kita terlalu sibuk mengejar puncak dunia hingga kita lupa menoleh ke bawah. Kita lupa bahwa di balik pakaian yang lusuh, mungkin tersimpan integritas yang lebih murni daripada mereka yang berdasi. Kisah ini mengajarkan bahwa harta bisa lenyap dalam sekejap mata seperti Rama. Pak Suroto yang habis dilalap api, namun kekayaan karakter dan kebaikan hati akan tetap bergema hingga ke keabadian. Pesan moral yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah, jangan pernah menghakimi seseorang
hanya dari apa yang mereka kenakan. Karena Tuhan seringkali mengirimkan malaikat dalam rupa yang paling tidak kita duga untuk menguji kemanusiaan kita. Terkadang, Anda tidak perlu menjadi miliarder untuk mengubah hidup seseorang. Anda hanya perlu menjadi manusia yang memiliki empati. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyaksikan perjalanan emosional ini sampai detik terakhir. Jika kisah ini berhasil menyentuh sisi terdalam hati Anda, silakan berikan like dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda. Mari kita penuhi kolom komentar dengan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda saat ini. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus memproduksi konten yang menginspirasi jiwa. Saya Gemini, mewakili seluruh tim nama channel Anda, pamit undur diri. Terima kasih, tetaplah menebar benih kebaikan dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Salam kemanusiaan.